sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kok takut sih? Apa Wan? Coba Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 poinnya itu satunya itu adalah adili Jokowi. Tapi kita tahu bahwa Jokowi kemudian bermanuver, ya kan, dengan menerima sejumlah peserta Sespim Polri. Betul, termasuk para menteri juga datang ke rumahnya Jokowi. Dan mengaku sebagai Jokowi masih atasan saya, ya kan. Bahlil juga sempat ketemu Jokowi kan. Ya yang ngasih wejangan soal kondisi ekonomi, terus memimpin Golkar jangan membuat gaduh gitu ya. Gue agak keringetan ini. Kenapa? Mataharinya kembar kayak ya harusnya tidak terjadi ya kemudian ya Jokowi sampai menerima gitu. Udahlah dia bisa mencontoh presiden yang sebelumnya atau juga di luar negeri gitu. Kalau sebelumnya di sini enggak juga sih, masih ada juga yang kadang-kadang cawe-cawe gitu kan. Ya PDIP juga begitu kan, cawe-cawe pada pemerintahnya Jokowi gitu. Dikemukakan oleh para jenderal dan kolonel yang punya reputasi yang bukan abal-abal. Jenderalnya juga kebetulan jenderal bintang 4 beneran nih, bukan kehormatan. Jadi menurut saya kekhawatiran publik terhadap Forum Purnawirawan ini saya kira tidak perlu terlalu besar, karena ini kan hanya usulan, tinggal kemudian apakah Presiden Prabowo akan menindaklanjuti, apakah DPR akan menindaklanjuti, apakah kemudian MK akan menindaklanjuti. Ya sudah, tugas mereka sudah selesai untuk mengingatkan kita. Karena itu dalam konteks ini kehadiran Forum Purnawirawan ini tentu saja merupakan peristiwa politik yang luar biasa penting bagi saya sebagai orang yang memang mengamati politik sejak kuliah ilmu politik tahun 1986. Begitu, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya baru saja seharian berpergian dan mendapatkan update kalau ada 6 organisasi purnawirawan yang tidak setuju dengan tuntutan purnawirawan yang disampaikan pada tanggal 17 April dan ditandatangani oleh 5 jenderal. Jenderal Tiasno Sudarto, Jenderal Fahrul Razi duluan, kemudian Laksamana Slamet Subianto dan Marsikal Hanafi Asnan, plus mengetahui ada Jenderal Tri Sutrisno. Gara-gara itu pula, sobat era sekalian, putra Tri Sutrisno, Kunto Arif Wibisono sempat dimutasi dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Panglima Komando Gabungan Pertahanan Wilayah 1 ya, menjadi hanya staf khusus KSAD, which is itu dimasukkan kandang. Nah, rupanya saudara sekalian muncul 6 tandingan. Nah, 6 tandingan ini menyatakan bahwa mereka bukan bagian dari itu. Dan unfortunately organisasi seperti PPAD langsung diterima oleh Prabowo Subianto.
Sementara yang menuntut ini tidak diterima. Jadi ada 103 jenderal, kemudian 73 laksamana, 63 marsikal dan 91 kolonel. Ini nggak diterima untuk bertemu. Ada apakah gerangan, ya kan? kalau dulu ada apakah gerangan kiranya di sana, ya, lagu Roma Irama itu. Oke, coba saya bacakan sebelum saya kemudian menghubungi rekan Selamat Ginting, ya, yang banyak mengetahui politik TNI ini. Ini dari Tempo.co Jakarta. Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD menyatakan menghormati pernyataan sikap yang disampaikan kolega mereka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD Mayor Jenderal Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, luar biasa ada Simanjuntaknya, ya, mengatakan dari 8 tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan tak serta-merta merepresentasikan seluruh sikap purnawirawan TNI terutama di Matra Darat. Kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh purnawirawan TNI AD, kata Komarudin kepada Tempo Jumat 2 Mei 2025. PPAD dia melanjutkan memahami jika 8 butir tuntutan itu disampaikan dengan berlandaskan semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Komarudin mengatakan PPAD amat menghormati seluruh purnawirawan TNI di seluruh matra sebagaimana rekan seperjuangan dan keluarga, apalagi jika tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan, persatuan dan keutuhan bangsa serta negara. Kemudian kami berharap purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan dan keikhlasan untuk memperhatikan kaidah dalam ADART PPAD untuk kebaikan bersama, ujar dia. Sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 butir tuntutan kepada pemerintahan Prabowo. Tuntutan tersebut diantaranya mengembalikan tata hukum. Itu bisa kita lihat, ya. Bisa ditampilkan lagi, ya. Jadi saudara sekalian, oke, apa lagi, ya? Kemudian kita akan lihat bagaimana komentar dari Selamat Ginting, ya. Jadi 8 ini, ya. Karena tadi saya ditelepon seseorang, wah ini pecah katanya purnawirawan ini. Kita tidak tahulah, yang jelas kita harus pahami, ya. Ada purnawirawan yang makmur, ada purnawirawan yang terus berjuang. Halo. Oke. Selamat bro. Selamat bro. Selamat. Selamat kan? Sesuai nama. Sesuai nama. Walaupun kondisi genting Anda selalu selamat, ya kan? Luar biasa. Alhamdulillah. Ya saudara sekalian, kalau ada politik TNI, ya kan, tidak ada lain kecuali kita tanya Selamat Ginting, ya kan? Dulu ada Kusnanto Anggoro, ada pula Prof. Salim Said. Ada, ya, Salim Said sudah meninggal, ya. Ada pula Andi Wijayanto. Tetapi kita Selamat Ginting ini temannya Revili Harun. Dan Selamat Ginting kelihatannya mulai berbunga-bunga karena baru saja berkumpul dengan aktivis-aktivis tua Hariman Siregar CS. Saya lihat ada Syahganda, ada siapa-siapa itu di rumah makan mana itu. Iya, itu kan ulang tahunnya Bang Hariman Siregar. Bang Hariman itu dalam tanda petik kan imamnya para aktivis, ya. Oke. Ya, jadi saya diundang, yang mengundang itu Syahganda Nenggolan dan Bursa Sarnubi. Ya. Nah, jadi ya karena undangan ya hadir begitu aja. Oke. Saya seperti biasa Bang Hariman nanya ke saya soal gimana kira-kira tentara ini, ya begitulah. Oke. Karena saya tidak diundang secara khusus, hanya mendapatkan tembusan undangan, ada alasan saya tidak datang. Oh gitu ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ada Dasko juga di situ. Nah, itu dia memang datang di pertengahan gitu. Dia juga sebagai undangan. Oke. Gitu. Yang mengundang Syahganda dan Bursa Zarnubi, ya. Okay. Ya. Tapi bro, kita di situ adalah ya. Pada saat Dasko menelpon presiden. Oke. Video call, ya kan?
Ya, kemudian Presiden bicara dengan Bang Hariman Siregara, kira-kira begitu aja. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia sudah punya akses ke seluruh aktivis begitu. Walau bisawab. Jadi to show ya kan, Mr. President that I have a contact all of activists in Indonesia. Ya, kalau Anda di situ kena foto juga bisa macam-macam dugaan-dugaan. Makanya saya tidak mau datang jadinya ya kan. Oke. Ya, tapi bukan begitu bro. Yang ingin saya sampaikan adalah ini kita kan harus tahu yang namanya reading between the line ya. Ini kenapa terkesan ya PPAD mengatakan wah kami tidak menjadi bagian dari tuntutan Purnawirawan itu, dan saya baca atau saya tonton dari Hersubeno ada 6 organisasi yang menyatakan kurang lebih demikian bahwa itu tidak mewakili sikap kami semua. Nah, ada satu fenomena yang saya ingin tanyakan, mereka ini yang Purnawirawan kasih statement ini sudah lama pengen ketemu, nggak dikasih, tapi PPAD yang pengurusnya cuman sementara kan karena Doni Monardo meninggal kan, ini belum ada yang resmi diterima. Nah, silakan Anda eksplorasi sebanyak-banyaknya melihat fenomena ini. Apakah ini menunjukkan perpecahan di kalangan Purnawirawan, terutama ini ada jenderal yang dekat dengan Jokowi ya, yang hidupnya terus-menerus makmur atau jenderal yang terus-menerus berjuang dan kritis. Saya tidak tahu. Anda yang ahlinya. Silakan Saudara Slamet Ginting. Apakah Anda sehat? Silakan. Alhamdulillah. Jadi gini Bung Refli. Ya, memang di organisasi ada ormas yang resmi ya. Pertama Legiun Veteran Republik Indonesia. Ketuanya sekarang adalah Letnan Jenderal Purnawirawan HBL Mantiri. Itu alumni Akademi Militer 1962. Lalu di bawahnya itu ada Pepabri, dulu namanya Persatuan Purnawirawan ABRI. Di situ TNI Polri. Ketua umumnya Jenderal Agung Gumelar, lulusan Akademi Militer 1968. Lalu ada Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, PLT, ketua umumnya Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak, alumni Akmil 1985. Lalu ada Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, itu pimpinannya Laksamana Purnawirawan Siwi Sukma Haji, lulusan Akademi Angkatan Laut 1985. Dan perhimpunan, kalau Angkatan Udara pakai namanya Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, pimpinannya Marskal Yuyu Sutisna, alumni AAU 1986. Hafal ya? Oke. Luar biasa. Ada juga PERIP. Saya dulu hafal tapi pemain bulu tangkis Indonesia zaman Joko Suprianto. Persatuan iya Istri Purnawirawan. Nah, jadi mengenai pertemuan PPAD bertemu. Persatuan Istri Purnawirawan itu siapa ketuanya? Saya nggak ikuti kalau itu kan. Hanya urusan ibu-ibunya aja kan. Nah, kemudian pertemuan PPAD bertemu dengan Presiden Prabowo itu melaporkan saja sebenarnya udah lama juga. Mengapa mereka diterima? Karena resmi, kira-kira begitu ya. Resmi dan otomatis Purnawirawan Angkatan Darat itu ada di situ. Baik Jenderal Trisutrisno bahkan sebagai istilahnya Dewan lupa saya, bukan pembina, bukan penasehat, dewan pakar atau apa gitu ya, lupa saya, sorry. Nah itu memberitahukan kepada Presiden bahwa mereka akan melakukan halal bihalal. Nah tentu saja Angkatan Darat, karena ini alma maternya Presiden Prabowo Subianto kan. Nah, tapi di dalam acara halal bihalal yang rencananya akan berlangsung di Balai Kartini
pada tanggal 6 Mei ini Ya. itu mengundang bukan hanya dari PPAD saja, tapi juga ada Legiun Veterannya, Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri. Oke. Itu dipimpin Jenderal Purnawirawan, Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, lulusan Akademi Kepolisian 1974. Itu akan datang juga. Jadi itu semua akan datang, termasuk Pak Tri Sutrisno rencananya akan datang. Jadi para kepala staf angkatan darat terutama itu diundang semua. Presiden SBY juga diundang. Soal datang apa enggak datangnya itu kan tinggal besok, terkait juga dengan agenda masing-masing begitu ya. Jadi pertemuan itu menurut saya halal bihalal itu nanti romantisme tapi dibalut dengan silaturahim, lebih pada barangkali maaf, saling memaafkan. Tapi menarik itu karena nanti ada Patri dan lain-lain. Saya kira tidak ada yang berbeda ya dari para purnawirawan itu secara organisatoris. Kan kemarin juga misalnya ada pertemuan antara organisasi-organisasi itu yang setahu saya diinisiasi oleh Agung Gumelar. Itu ketua umum Pepabri. Itu makan saja sebenarnya, makan siang bersama. Di situ juga termasuk ada Jenderal Wiranto. Nah, mereka memang membuat pernyataan sikap mendukung program pemerintah sesuai asa cita Presiden Prabowo Subianto. Jadi pernyataan sikap itu kemarin dibacakan oleh Ketua PLT, Ketua Umum PPAD, Mayor Jenderal Purnawirawan Komarudin Simanjuntak. Jadi para purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Tidak ada yang berbeda kan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kan sama juga mendukung program pemerintah sesuai astacita Presiden Prabowo Subianto. Cuma kalau yang Forum Purnawirawan itu ada catatan kecuali IKN. Kan gitu. Nah, jadi menurut saya sih karena konsentrasi saya memang soal hubungan sipil militer, maka yang saya pahami adalah di dalam membangun demokrasi di Indonesia tentu saja tidak dilakukan oleh para aktivis saja atau pegiat demokrasi, dan tidak cukup juga oleh partai politik, yang partai politik malah saat ini dianggap kemudian jangan-jangan hanya sebagai stempel pemerintah saja. Jadi tidak cukup juga oleh media massa, termasuk oleh kita-kita nih pengamat, baik pengamat politik, hukum tata negara dan lain-lain. Jadi membangun demokrasi tentu saja membutuhkan elemen bangsa yang tidak terkecuali termasuk militer gitu ya, baik aktif maupun purnawirawan. Nah, TNI sebagai institusi menurut saya tentu saja di dalam setelah reformasi harus melakukan pembenahan. Nah, sekarang apa yang salah dengan purnawirawan ketika kalau menunjukkan kecintaan dia terhadap bangsa dan negara. Mereka tentu saja kita salut. Mereka bukan saja berdiri di garis depan, memimpin peperangan, memimpin pertempuran, tapi sekarang mereka di dalam posisi sebagai purnawirawan berada di garda depan menjaga etika Republik ini. Kan bagus itu, Bung. Oke, begini, ya. Teruskan. Jadi saya kira tidak ada yang kontroversi ya.
Dan dalam konteks kehadiran Forum Purnawirawan ini, saya kira bukan sinyal kemunduran bangsa ini dengan tampilnya mereka. Justru ini sebuah awal kebangkitan moral nasional yang genderangnya itu ditiupkan oleh Jenderal Purnawirawan Trisutrisno dan kawan-kawan. Justru membuat kita rasanya malu gitu, Bung. Ya. Kok yang sudah sepuh saja bisa berani begitu ya. Nah, ini kalau yang sipil barangkali begini, Bung. Itu dicurigai. Oh, partisan. Dulu kelompok yang ini belum move on, kelompok yang dukung Anies dan Imin. Oh, ini kelompok yang dukung Ganjar dan Mahfud. Nah, kan pasti dituding begitu ya. Nah, tapi dengan oh ini pengamat yang anti Jokowi segala, pengamat yang begitu-gitu. Tapi dengan munculnya Forum Purnawirawan itu, orang kemudian nggak ada sakwa sangka kan, karena mereka justru terdiri dari orang yang pilihan politiknya berbeda-beda pada saat itu. Jadi nggak bisa dibilang, oh ini punya rencana menaikkan Anies, oh ini punya rencana menaikkan Ganjar, enggak. Itu kan menariknya menurut saya. Jadi menurut saya lagi bahwa mereka mencium bahwa pencalonan misalnya Gibran itu luka yang menganga dalam sejarah Republik ini, dan tentu saja belum pernah terjadi Purnawirawan secara terang-terangan menggugat wakil presiden, itu belum pernah ada dalam sejarah kita. Jadi saya kira itu mengingatkan kepada kita semua, seperti Pak Tri kemukakan, bahwa umur saya nggak akan lama lagi, udah 90 tahun. Tapi praktek politik yang melecehkan akal sehat publik ini kan harus juga dikemukakan gitu loh kepada kita semua. Jangan diam seribu bahasa begitu. Jadi apa yang salah menurut saya? Karena apapun bagi kita yang mengamati demokrasi, tentu Gibran ini dianggap sebagai simbol dari buruknya atau simbol dari rusaknya etika demokrasi di Indonesia di era reformasi ini. Jadi kita mestinya berterima kasih kepada Forum Purnawirawan ini, begitu, Bung. Oke. Bro, Anda kelihatannya hati-hati sekali ya melihat dinamika ini. Tapi saya pengen menggedor Anda, ya kan? Karena saya sedang jadi striker sekarang. Jadi begini, Bro, ya. Silakan kalau misalnya Anda nganggap itu keliru. Kalau kita lihat ya, Forum Purnawirawan TNI itu memang mereka-mereka yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau terhadap Prabowo mereka terbelah, tetapi intinya masih tetap mendukung karena mereka sesama purnawirawan. Contohnya Farol Rozi. Farol Rozi itu menganggap Prabowo itu adiknya, panggilnya pun Bowo dan lain sebagainya. Dia lebih senior. Tapi di sisi lain dia juga mengkritisi. Kalau kita kembali ke yang lebih radikal Sunarko, itu sudah keras sekali kritiknya. Tapi di sisi lain yang Anda sebutkan tadi, tokoh-tokoh yang bertemu di jamu dan lain sebagainya, itu tokoh pro Jokowi semua, Bro. Agung Gumelar, Wiranto dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mereka dapat kedudukan baik di era pemerintahan Jokowi maupun pemerintahan Prabowo Subianto. Kan Agung Gumelar masih, ya he is still there. Kemudian Wiranto juga. Karena itu menurut saya tidak heran kalau mereka punya orientasi yang berbeda. Satu orientasi kritis, ya kan? Satu orientasi status quo. Walaupun Anda bungkus. Silakan dibantah apa yang saya nyatakan ini, Bro. Dan menurut saya pertemuan halal bihalal PPAD itu untuk menegaskan, ya kan, bahwa mereka yang bagian terbesar dari purnawirawan dengan institusi yang resminya itu adalah berada di belakang Prabowo Subianto tetapi yang tidak menginginkan Gibran Raka Buming Raka
dimakzulkan. Kan begitu bacaannya. Oke, silakan bro, dibantah sebantah-bantahnya. Iya, sebenarnya Anda bertanya, Anda juga. Halo? Halo bro? Oh, iya, halo, iya. Oke. Iya. Ulangi. Ini, Bung. Iya. Jadi menurut saya ini kan persepsi bisa saja semuanya. Iya. Misalnya tentang figur Agung Gumelar Ya. yang sudah 4 periode menjadi ketua umum Pepabri. Ini nanti sampai 2027. Ya. Ada tudingan ini tokoh yang pragmatis, nah, gitu kan? Ya. Ya bisa benar, bisa juga salah. Ya tinggal. Nah tentu saja publik melihat bahwa ketika pemilu presiden 2014, 2019 kan memang Agung dan Wiranto berada di kubunya Jokowi begitu kan? Ya. Bahkan banyak sekali memberikan komentar-komentar negatif, entah itu negatif campaign atau barangkali sampai black campaign gitu kan. Nah jadi ya tentu saja tidak berani berbicara seperti Jenderal Trisutrisno dan kawan. Itu kembali lagi ke karakter. Jadi memang makanya mereka menamakan Forum Purnawirawan, yang ini tentu saja dia tidak mewakili PPAD, PPAL, PPAU begitu kan. Nah tapi menurut saya sih sebenarnya sama perjuangannya, cuma lewat jalur yang berbeda gitu. Misalnya kita mau ke Monas, saya lewat Senen, tapi Anda lewat Tanah Abang, tujuannya sama di situ. Nah, tentu, ya tapi bro, saya potong sedikit. Memang tujuannya sama. Tapi dalam kerangka kita lewat Senen dan lewat Tanah Abang itu bisa aja nabrak-nabrak orang kan. Atau ketemu orang yang mau menabrak kita atau mau menghalangi kita kan. Jadi kira-kira begini Bung, kalau di dalam militer itu ini lebih memilih cara-cara konfrontatif gitu ya, yang Forum Purnawirawan ini dengan menyebut nama Gibran begitu kan. Nah dengan menyebut nama Jokowi. Nah sementara secara organisatoris kan mereka tidak bisa PPAD, PPAL, PPAU, Pabri, LPRI nggak bisa. Nah jadi mungkin mereka punya cara, dan saya kira kita mesti menghormati juga. Jadi jangan kemudian kita menutup pintu untuk keterlibatan purnawirawan TNI dalam proses demokrasi, asal tetap di dalam koridor konstitusi. Ini kan mengingatkan, mengusulkan, udah selesai sebenarnya tugas mereka. Soal dilaksanakan atau urusannya. Jadi yang penting mereka tahu posisi presiden. Saya kira ini selain sebagai amunisi, maka dia juga tuntutan atau 8 petisi itu juga bisa menjadi beban, karena Prabowo Subianto itu kelanjutan dari Presiden Jokowi, karena sebelumnya bagian dari pemerintah. Saya kira masing-masing punya cara. Barangkali ada yang tidak ingin itu disebut. Tapi kalau kita pelajari 8 petisi, 8 Bung, itu kan simbolnya Prabowo, 8 itu. Ya kan? Nah itu kan itu sandi kan sebenarnya, sandi dukungan. Kenapa cuma 8 petisinya? Kalau 9 identik dengan SBY angka 9 gitu kan. Sebenarnya bro ada 9 tapi dihapus, yaitu adili Jokowi. Sebenarnya ada kata adili Jokowi itu. Iya, itu kan secara eksplisit. Tapi secara implisit kan sebenarnya di poin kecuali IKN itu kan Jokowi juga. Artinya kemudian juga ada kasus-kasus korupsi, kemudian yang diduga masih terindikasi loyalis Jokowi,
itu kan sebenarnya sama juga, Bung. Cuma ya bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita belajar politik, maka saya kira pertemuan atau apa yang dikemukakan makan siang kemarin itu juga sebenarnya ya kira-kira mereka kelompok yang agak kurang berani lah. Nah ini kalau di era safety player. Nah, ini barangkali mereka itu menurut saya ya agak gemas gitu loh. Kalau di dalam sepak bola, karena Anda tadi ngomong istilah sepak bola, Prabowo ini striker yang terlalu banyak gocek. Kapan nembak ke gawangnya kan gitu, Bung. Gitu ya. Sudah dapat bola tinggal ke gawang, dia masih bawa-bawa juga. Itu. Nah, kalau namanya penonton, ya kira-kira penonton ini nggak sabar gitu loh. Seperti Anda juga kan masuk kelompok yang kurang sabar gitu. Gergetan ya. Kita kan kira-kira sebagai pemain. Nah tentu yang ini yang agak sopan, nggak mau memberatkan Prabowo lah. Kira-kira gitu. Oke, bro. Saya yakin punya tujuan yang sama ya. Oke, saya mau bacakan beberapa berita ya yang saya sempat buka karena saya seharian pergi ya. Pertama di Indonesia, Purnawirawan terbelah akibat Wapres Gibran. Ini Rakyat Merdeka Online ya. Tempat Anda dulu pernah mengabdi. Saya di Merdeka, nggak pernah Rakyat Merdeka. Iya, tak ada merdekanya lah. Walaupun berbeda institusinya. Lanjutannya ya. Iya. Ada Wiranto, Persatuan Purnawirawan nyatakan dukung Prabowo Gibran. Ini yang menulis adalah kompas.com ya. Gak mungkin kompas.com berbohong kan. Kemudian dukung Prabowo, Agung Wiranto dan Purnawirawan TNI Polri berkumpul. Ini CNN Indonesia ya. Kemudian gawat, bocor alus Tempo ungkap tidak baiknya hubungan Prabowo dan Gibran. Dan ini satu lagi dari Hendro Priyono, sebut desakan Forum Purnawirawan TNI copot Wapres Gibran hoax. I'm Hendro Priyono, _2. Ada yang main termasuk CIA, luar biasa. Jadi saudara sekalian, kita pengen mendengarkan apa komentar Bung Selamat Ginting soal ini. Silakan. Begini, ini kan kita baru saja tidak terasa reformasi ini berusia sekitar berapa? 27 tahun ya, Bu. Nah, tentu semuanya harus ada evaluasi. Nah, evaluasi Wirawan ini menurut saya juga mengingatkan kita semua bahwa tentara itu selain ketika dia sudah menjadi purnawirawan, itu sesungguhnya secara administratif juga sudah merupakan orang sipil gitu kan, sistem sipil yang akan dijalani. Tapi jiwa Sabta Marga, jiwa kemiliterannya sebagai garda depan penjaga kedaulatan negara itu tidak pernah akan mati. Kan tidak ada istilahnya tentara mati kan, hanya menepi sementara begitu ya. Jadi a soldier never dies ya kan. Nah, just fade away ya. Jadi menurut saya Bung, berita-berita itu boleh saja judulnya seperti itu. Dan juga untuk Hendro Priyono itu mengingatkan, karena dia cara berpikirnya pasti intelijen, mengingatkan bahwa memang nggak mungkin ada sebuah gerakan di satu negara yang tidak dimonitor oleh kepentingan asing. Jadi mengapa Pak Hendro menyebut CIA? Ya sudah pastilah negara-negara besar seperti Cina, seperti Amerika ya patut dicurigai, termasuk Inggris. Pasti ada yang memanfaatkan konflik ini. Karena itu barangkali ya persoalan kan sebenarnya begini Bung, kalau saja di awal diterima ya kan, itu kemudian tidak akan meledak. Tapi karena tidak diterima anunya oleh Prabowo.
oleh Prabowo, ya kan. Nah, persoalannya lagi ini kan harusnya dari Februari. Ya. Akhirnya jatuhlah di bulan puasa, kan 1 Maret puasa ya. Ya. Kan gak enak juga disuarakan, ya pecahlah di bulan April ini pada saat halal bihalal. Jadi ya mestinya menurut saya dipertemukan. Nah, persoalannya lagi adalah siapa yang menahan sampai tidak ada pertemuan itu. Surat ke Seknek itu ditahan oleh siapa? Apakah Prabowo mendapatkan surat itu atau ada yang menahan? Itu kan perlu juga dijelaskan kapan Prabowo mendapatkan surat itu. Jangan-jangan dia baru tahu setelah meledak, setelah diumumkan. Kan begitu. Sama seperti dia baru tahunya pencopotan Kunto Arif Wibowo, jangan-jangan. Begitu meledak, itu kan baru dia waduh gitu. Harus jelas. Nah, dalam kasus Kunto dan Hersan itu kan juga paling tidak sebelum ke jumpa Prabowo atau apa, ada tangan Teddy gitu kan? Iya. Apa Teddy tidak menyampaikan kepada Prabowo? Atau bagaimana? Sama dengan kasus ini, surat dari Forum Purnawirawan. Apakah Teddy yang tidak menyampaikan? Kita belum tahu. Kita nggak boleh menuduh. Iya. Karena kan selama ini yang pegang map itu kan Teddy, kan begitu. Iya kan? Dan jangan-jangan pengambil keputusan dia juga, jangan-jangan. Nah, tapi kan ini rahasia, kan seperti keputusan Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi itu kan rahasia. Kan susahnya gitu loh, Bung. Seskap tapi militer aktif. Tapi militer aktif pangkatnya belum perwira tinggi, kan rahasia. Ya kan? Nah, ini repotnya. Mau bertindak independen salah ya kan? Iya, harusnya udah pensiun aja supaya tidak ada riku. Misalnya dia ikut-ikutan rapat pimpinan TNI Polri itu untuk perwira tinggi. Kolonel aja nggak boleh ikut, apalagi Teddy. Tapi Teddy ikut karena seskap. Ini kan jadi ngaco gitu loh kita. Nah, jadi yang begini-gini akhirnya menimbulkan banyak persepsi sehingga bola liar secara politik. Jadi nanti jangan-jangan dibikin aturan baru nih. Kita harus juga mengingatkan lagi bahwa anggota TNI aktif tentu saja tidak boleh berpolitik praktis, bolehnya politik negara. Nah, Purnawirawan ini kan yang menarik adalah menunjukkan loyalitasnya kok kepada Presiden Prabowo Subianto, jelas kan? Nah, jadi gini kesimpulannya, mereka loyal terhadap Prabowo, tetapi terpecah terhadap Jokowi dan Gibran. Bagaimana? Itu kan real tuh, bro. Nah, begini, bagi saya ya, dalam pengamatan saya, kira-kira begini, Bung. Ya. Dengan saya pun boleh beda pendapat, walaupun kita pernah berada dalam satu alma mater yang sama misalnya. Bro, kan ini tidak beda pendapat, saya tanya Anda. Iya, bagian dari demokrasi. Nah, saya kira juga anggota TNI bisa saja, termasuk Purnawirawan, itu mungkin sebagian tetap menunjukkan loyalitasnya kepada Jokowi, seperti Anda tuding. Halo? Seperti Agung misalnya, Wiranto, bisa saja diduga masih menunjukkan loyalitas kepada Jokowi. Atau ada juga yang langsung loyalitasnya kepada Presiden Prabowo. Ya kira-kira sama, Purnawirawan juga begitu. Makanya ada juga yang merasa bahwa stabilitas itu jauh lebih penting daripada demokrasi. Tapi dalam sistem demokrasi kita kan tentu saja perbedaan pendapat itu sebuah anugerah sesungguhnya kalau di dalam Islam. Ya biasa aja perbedaan pendapat. Nah, keberanian menurut saya, keberanian para Purnawirawan ini tentu saja membuka babak baru dialog hubungan
sipil militer kita. Jadi ini justru yang sebelumnya kalau bicara demokrasi, militer dianggap sebagai ancaman demokrasi, tapi yang ditunjukkan para purnawirawan kita ini justru menunjukkan bahwa mereka sama dengan sipil. Mereka juga menegakkan demokrasi, bahwa demokrasi bukan cuma milik kaum sipil, bukan cuma milik partai politik, bukan cuma milik kaum terdidik. Walaupun mereka militer, tapi mereka juga punya alma mater yang sama dengan para perwira aktif. Tapi mereka juga sekarang sudah menjadi warga negara senior yang perlu mengingatkan. Saya kira kalau di organisasi orang-orang senior ini memang sebagai penasehat, kira-kira begitu kan, Bung? Jadi menasehati Prabowo begitu. Oke, jadi bro, mana yang menurut Anda baik ya? Purnawirawan terpecah soal pemakzulan Gibran atau purnawirawan bersatu untuk mendukung Gibran, atau purnawirawan bersatu untuk memakzulkan Gibran? Saya kira begini, Bung. Kalau otak kita waras, rasanya nggak akan dukung Gibran deh, Bung. Saya senang mendengar Anda begitu. Iya, Bung. Okay. Ya, ini kan begini ya. Bagaimana pelecehan terhadap akal sehat kita yang belajar sampai dengan S3 misalnya. Kemudian kita melihat, loh kok bisa ya ada rekayasa seperti itu? Kok ada ya kemudian demokrasi diabaikan? Kok ada ya kemudian elit politik itu lebih bukan patuh pada sistem, tapi lebih patuh pada keberadaan sebuah keluarga yang ini bagian dari dinasti politik. Jadi saya nggak yakin itu, Bung, kalau TNI-nya waras itu kemudian mau mendukung Gibran yang publik juga sudah menilai ini bagian dari cacat demokrasi dalam sejarah Indonesia. Saya kira begitu, Bung. Oke, bro, silakan closing statement kepada pemirsa Refli Harun Channel yang kelihatannya tambah jatuh cinta kepada Anda. Silakan. Iya. Begini ya. Setelah 27 tahun reformasi kita sejak 98-99, memang belum pernah ada purnawirawan yang secara terbuka menentang legalitas seorang pejabat elit pemerintah. Baru kali ini terjadi, dan ini yang menarik adalah bukan dikemukakan oleh tokoh-tokoh LSM, tapi justru dikemukakan oleh para jenderal dan kolonel yang punya reputasi yang bukan abal-abal. Jenderalnya juga kebetulan jenderal bintang 4 beneran nih, bukan kehormatan. Jadi menurut saya kekhawatiran publik terhadap forum purnawirawan ini saya kira tidak perlu terlalu besar, karena ini kan hanya usulan, tinggal kemudian apakah Presiden Prabowo akan menindaklanjuti, apakah DPR akan menindaklanjuti, apakah kemudian MK akan menindaklanjuti. Ya sudah, tugas mereka sudah selesai untuk mengingatkan kita. Karena itu dalam konteks ini kehadiran forum purnawirawan ini tentu saja merupakan peristiwa politik yang luar biasa penting bagi saya sebagai orang yang memang mengamati politik sejak kuliah ilmu politik tahun 1986. Begitu, Bung Refli. Oke, terima kasih Bung Slamet Ginting. Mohon maaf saya selalu mengganggu Anda ya, tetapi karena Anda teman lama saya kira tidak apa-apa lah diganggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, tadi dengan Slamet Ginting ya.
memang ya ada dua kemungkinan. Kalau orang banyak tahu itu bisa jadi dia lancar menyatakan sesuatu karena perspektifnya banyak. Tapi banyak tahu juga sering membuat mulut terkunci. Jadi ada teman saya seorang pengamat militer ya, saya pengen angkat dia tuh menjadi pengamat militer yang independen, yang bernas, yang ini. Saya minta bagaimana komentar dia mengenai revisi atau pencopotan yang direvisi terhadap Kunto Arif Wibisono, putra Trisutrisno. Dia bilang begini, jangan saya bro, saya nggak enak, saya juga dekat dengan Panglima TNI. Wah kacau. Tapi one thing for sure, orangnya bukan Slamet Ginting, karena Slamet Ginting kan mau diinterview soal itu. Memang itulah sebabnya barangkali saudara sekalian yang membuat saya tidak mau kumpul dengan kekuasaan ini. Jadi ini mohon maaf ya kepada rekan Syahganda Nenggolan, kemudian Jumhur Hidayat, Ferry Juliantono. Dulu kita sering kumpul-kumpul barangkali kalau ada acara datang. Tapi sekarang kalau buat acara mau ulang tahun Hariman Siregar, saya nggak mau datang. Karena tadi ya kan yang muncul adalah Dasko dan ulang tahun Hariman. Itu yang diglorifikasi. Dan ternyata terbukti kan Dasko show of force ya dengan calling Prabowo Subianto. Seperti kata Syahganda, ya itu adalah cara karena Dasko adalah puzzle ya dari circle Prabowo yang bisa diakses, kira-kira begitu ya kan, dari banyak puzzle yang ada. I think it is a good point. Artinya kita bagi tugas saja, jadi ada division of labor. Jadi silahkan Syahganda Nenggolan yang jauh lebih senior dari saya ya melakukan approach seperti itu, Jumhur juga, Andi Gani Nenawea misalnya atau Iqbal dan lain sebagainya. Tapi kita tetap di barisan luar sistem untuk melihat sistem ini secara lebih jernih dan tidak terpengaruh relasi-relasi personal yang barangkali akan menyulitkan kita untuk melakukan judgment atau penilaian. Padahal judgment atau penilaian kita belum tentu benar. Tapi paling tidak kita jujur mengatakan. Sebagai contoh misalnya. Common sense kita mengatakan wajar saja. Orang seperti Agung Gumelar, kemudian Wiranto, kalau ditambah Hendro Priyono, ditambah Luhut Binsar Panjaitan, tidak akan pro Purnawirawan yang menyatakan sikap. Karena mereka adalah, ya mereka jenderal pendukung Jokowi dan kemudian masih ikut dalam gerbong pemerintahan Presiden Prabowo. Kan berbeda dengan mereka yang tidak punya jabatan apapun di pemerintahan Prabowo. Nah itu a common sense ya. Mau dikatakan wah saya nasionalisme sejati dan lain sebagainya. Itu kita bicara tentang public common sense. Common sense seperti itu. Kalau satu punya akses ke katakanlah misalnya punya akses terhadap kekuasaan atau punya kecenderungan untuk mendukung kekuasaan, ya pasti suaranya tidak akan kuat, kencang. Nah, hati-hati rekan Slamet Ginting karena Anda banyak tahu. Karena Anda banyak tahu, mungkin Anda banyak dilibatkan dalam circle-circle seperti itu. Sehingga hati-hati untuk menjaga jarak agar tetap bisa independen dan objektif dalam menyampaikan sesuatu tanpa rasa ewu pakewuh. Ya kan? Tapi kalau sudah terlalu dekat, susah kita kemudian. Makanya to some extent kita harus menjaga jarak. Karena jarak itu penting. Tapi jangan juga terlalu jauh jaraknya sehingga kita tidak bisa melihat lagi objektivitasnya. Begitu saudara sekalian ya. Karena kita butuh objektivitas. Seperti saya ingin mengatakan ada wartawan yang ngendonnya di istana tiap hari. Atau ngendonnya di Mabes TNI tiap hari. Kira-kira berani enggak dia membuat berita-berita mengenai katakanlah istilahnya perselingkuhan di sana, perselingkuhan politik, hal-hal yang katakanlah tidak kita dapatkan di berita mainstream. Enggak akan berani. Karena tadi ada rasa tidak enak karena kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya pernah jadi wartawan dan saya pernah melihat fenomena seperti itu. Kalau dia misalnya menjadi wartawan istana, ya dia jadi agen istana karena istana memberikan fasilitas kepada
mereka. Walaupun fasilitasnya itu tentu kita bisa perdebatkan, tapi misalnya diajak ke luar negeri, kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya. Karena itu ada subjektivitas di sana pastinya ya. Karena itu yang paling baik adalah kita tidak menerima fasilitasnya dan kita tidak mendekat menjadi bagian dari pergaulan itu. Biarlah orang bergabung di sana, kita tetap stay away di luar untuk melihat semua ini secara objektif. Karena kalau kita lihat ya, orang-orang yang masuk itu udah ujung-ujungnya udah paham bisnis semua ujungnya. Bisnis semua, entah bisnis pengetahuan atau bisnis benar-benar bisnis. Akhirnya ada kepentingan yang dia ingin perjuangkan. Nah mudah-mudahan ya, masih banyak aktivis-aktivis yang secara genuine ingin berpartisipasi dalam pemerintahan ini tanpa mengharapkan apapun. Ya, biarlah rezeki itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak sandarkan pada kekuasaan. Begitu saudara sekalian ya, entah namanya Prabowo, entah namanya Dasko dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.